Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu alim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hadis 1 ibadah dan muamalah Al-Mukarram Abah Haji Abdurrahman Saleh. Kita doakan mudah-mudahan Abah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga dimanfaatkan ilmunya. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya saya masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga saya bisa menuntut ilmu di STI Dr. K.H. Mutakin di bawah bimbingan Al-Mukarram Abah Haji Abdurrahman Saleh ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan reformasi Islam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kufur menjadi bersyukur. Tiada lain dan tiada bukan habibana nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, dan juga kepada para ulama-ulama sholihin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 3C dengan NIM 0101 2201071. Di sini saya akan belajar menjelaskan tentang Ar-Rohan, yang mana ini adalah salah satu tugas UAS dari mata kuliah hadis 1 ibadah dan muamalah. Langsung saja, dalam kehidupan ini terkadang kita dihadapkan dalam dua kondisi, yaitu kebahagiaan dan kesulitan. Jika dalam melewati fase kebahagiaan mungkin kita akan santai-santai saja dan bisa melewatinya. Tapi di dalam fase kesulitan, terutama dalam fase kesulitan ekonomi, terkadang kita dipaksa untuk meminta bantuan orang lain, terutama di dalam masalah keuangan. Kita terkadang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, di dalam Islam ada yang disebut al-mudayanah, yaitu konsep hutang piutang. Jadi di dalam Islam juga dianjurkan jikalau kita keadaan ekonomi kita sedang krisis, yang mana kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita, maka kita bisa dianjurkan untuk meminjam uang kepada sesama umat Islam, sama manusia. Di Al-Quran dijelaskan ayat tentang hutang piutang itu sungguh sangat panjang. Salah satu ayat terpanjang di dalam Al-Quran yaitu menjelaskan tentang hutang piutang. Bagaimana sistem hutang piutang, kaifiah hutang piutang, hukum hutang piutang di dalam Al-Quran dijelaskan secara detail. Lebih tepatnya pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 281, 282. Nah, di dalam konsep mudayanah ada salah satu prinsip yang disebut Ar-Rohan. Apa itu Ar-Rohan? Ar-Rohan adalah pergadaian, di mana sistem hutang piutang tersebut menggunakan konsep gadai. Maksudnya gimana? Yaitu ketika kita ingin meminjam uang kepada seseorang, lalu kita tidak menemukan saksi ataupun orang ketiga yang akan menuliskan hutang kita, maka kita dianjurkan untuk menyerahkan barang jaminan yang menjadi saksi bahwa kita telah berhutang kepada orang tersebut. Jadi
afdolnya ataupun bagusnya ketika kita berhutang itu, ketika kita berhutang kepada seseorang, harusnya ada saksi ataupun katib yang menulis hutang kita, dicatat hutang kita itu berapa jumlahnya. Nah, jika tidak ada katib ataupun saksi orang ketiga, maka kita dianjurkan untuk menyerahkan barang jaminan yang menjadi saksi bahwa kita telah berhutang. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban parihanum makbudoh. Sistem gadai ini dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan, wa in kuntum ala safarin, jikalau kita sedang dalam perjalanan, walam tajidu katiban, ketika kita di dalam perjalanan membutuhkan sesuatu tapi kita tidak mempunyai uang, maka kita bisa meminjam uang kepada seseorang ketika di dalam perjalanan. Nah, ketika di dalam perjalanan tersebut tidak ada katib, artinya yang menulis hutang kita, saksi bahwa kita telah berhutang, maka anjuran di dalam Al-Quran farihanum makbudoh, maka serahkanlah barang jaminan bahwa kita telah berhutang, yang menjadi saksi bahwa kita telah berhutang. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipahami bahwasanya sistem ar-rahan ini adalah sistem pergadaian. Juga perlu digarisbawahi bahwasanya sistem ar-rahan ini ataupun pergadaian ini adalah konsep tolong menolong antar sesama manusia. Artinya tidak boleh ada keuntungan di dalamnya. Jadi sistem ar-rahan ini adalah sistem tolong menolong. Yang namanya tolong menolong itu tidak boleh ada keuntungan di dalam satu pihak. Yang menjadi kebiasaan dan sudah menjadi keumuman di pedesaan ataupun di mana-mana, biasanya barang gadai itu suka digarap atau suka dipakai oleh pihak yang memberi hutang. Nah, itu adalah hal yang keliru. Jadi sistem gadai ini adalah sistem tolong menolong, artinya tidak boleh ada keuntungan di dalamnya. Ketika kita, misalkan saya ingin berhutang, saya ingin meminjam uang kepada seseorang 5 juta, saya meminjam uang kepada seseorang 5 juta, lalu saya memberikan jaminan kepada orang tersebut berupa sawah misalkan. Nah, sawah tersebut sebenarnya ketika kita melihat ke hukum asal, hukum sawah tersebut tidak boleh digarap oleh pihak yang memberi hutang. Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Jadi barang gadaian yang menjadikan jaminan kita berhutang itu tidak boleh dipakai ataupun digarap. Kalau misalkan sawah, tidak boleh digarap oleh pihak yang memberi hutang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Adapun dalam riwayat lain, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya menimbulkan keuntungan, maka itu hukumnya adalah riba. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya barang jaminan tersebut bukan pindah kepemilikan. Bukan pindah kepemilikan dari pihak yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang, melainkan barang tersebut hanya jaminan saja. Jikalau suatu saat yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu tempo yang ditentukan, maka barang jaminan tersebut bisa dijual oleh pihak yang memberi hutang. Misalkan harga sawahnya sekian. Nah, keuntungan dari menjual sawah tersebut dibayarkan hutang dengan nominal yang sama ketika pihak yang berhutang misalkan 5 juta. Nah, 5 juta tersebut dibayarkan kepada pihak yang memberi hutang, sisanya diberikan lagi kepada pihak yang berhutang. Seperti itu. Jadi barang jaminan tersebut bukan artinya pindah kepemilikan, melainkan itu hanya barang jaminan saja.
menjadikan barang jaminan jikalau pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu tempo yang ditentukan, maka barang tersebut bisa dijual untuk membayar hutang tersebut. Seperti itu. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah sistem gadai ini pernah dilakukan oleh Nabi? Jawabannya adalah pernah. Dijelaskan, diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melakukan transaksi gadai. Terbukti ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, Rasulullah SAW wafat, baju perang milik Rasulullah SAW itu masih digadaikan di orang Yahudi. Jadi sampai Rasulullah SAW wafat, baju perang Rasulullah SAW itu belum ditebus sampai Rasulullah SAW wafat. Dijelaskan di dalam hadis, tufiya Rasulullah SAW wa dhir'uhu marhunun an Yahudi, bahwasanya ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menemui Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke rahmat Allah, baju perang milik Rasulullah SAW tersebut masih ada di orang Yahudi, yang mana dulu pernah menjadi barang jaminan ketika Rasulullah SAW meminjam uang kepada orang Yahudi. Nah, hadis tersebut menjadikan landasan hukum bahwasanya sistem gadai tersebut diperbolehkan di dalam syariat Islam. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sistem gadai perlu digarisbawahi bahwasanya sistem gadai, sistem hutang piutang itu sistemnya, prinsipnya adalah ta'awun, artinya tolong menolong antara sesama umat manusia. Di dalamnya tidak boleh menimbulkan keuntungan ataupun bunga. Jikalau ada untung, keuntungan ataupun bunga, maka masuknya ke dalam riba. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang ar-Rahman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kebenaran itu datang dari Allah, dan jika ada kekurangan itu datang dari kebodohan saya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah, penjelasan yang kurang tepat. Mohon maaf, maklum kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Akhirul kalam, khudh ma sofa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.